Halo semua, bertemu lagi dengan saya Pak Afif Wan Muslimin di channel I Am English, dan saya yakin di sini banyak sekali teman-teman semua yang ingin mencoba untuk menyusun bagian metodologi dari artikel ilmiah yang akan diterbitkan di sebuah jurnal. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips dan juga bagian-bagian yang perlu disampaikan dalam metodologi yang perlu ditulis di bagian metodologi teman-teman semuanya. Baik, mungkin langsung saja. Kali ini kita akan bahas tentang composing method dan saya akan menyampaikannya dalam bentuk pemaparan dan juga contoh. Baik, apa sih yang dimaksud dengan metode section dalam sebuah artikel jurnal ilmiah itu? Nah, metode section dalam sebuah artikel ilmiah adalah bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Jadi secara logika kalau dilakukan analogi ini adalah bagian resep dari sebuah masakan. Jadi metode ini akan memberikan gambaran bagaimana sebuah resep itu bisa memberikan langkah-langkah yang runut sehingga proses memasak itu nanti bisa dicontoh atau direplikasi oleh orang lain. Mengapa bagian metode ini penting? Hal ini karena dalam artikel ilmiah berfungsi sebagai pondasi ilmiah dari keseluruhan penelitian. Tanpa penjelasan yang jelas dan sistematis di bagian ini, maka validitas, kredibilitas, dan keberulangan atau replicability dari penelitian tersebut akan diragukan. Jadi, kalau bisa dikatakan bahwa bagian metode itu bukan sekedar pelengkap, melainkan tulang punggung dari penelitian yang menjelaskan apakah yang dilakukan oleh peneliti, bagaimana yang dilakukan, dan mengapa dilakukan dengan cara tersebut. Jadi, tanpa metode yang jelas, sebuah penelitian akan kehilangan kekuatan ilmiahnya. Jadi, seperti yang saya sampaikan, ketika prosedur memasak itu dilakukan dengan benar, maka makanan itu bisa dijadikan dalam bentuk sesuai dengan yang dibayangkan atau diharapkan. Jadi, kalau seandainya prosedur penelitian itu dilakukan dengan benar, bisa diasumsikan bahwa hasil dari penelitian itu juga dilakukan dengan baik atau sesuai dengan langkah-langkah saintifik. Di sini ada beberapa contoh artikel dalam bidang pendidikan agama Islam yang telah saya ambil dari beberapa jurnal ilmiah yang telah terbit. Seperti halnya jurnal ini dengan pendekatan dan desain penelitian sistemik literature review. Kalau kita perhatikan pada bagian metodologi, kita perhatikan ternyata awal kali penulis menyampaikan pada bagian metode adalah tentang pendekatan atau metode penelitiannya, di mana disebutkan bahwa studi ini menggunakan systematic literature review, diikuti dengan bagian subtema tentang inklusi dan eksklusi dari sumber yang digunakan sebagai data penelitian. Selanjutnya, untuk systematic literature review, subtema selanjutnya di bagian metodologi adalah tentang screening dan assessment tentang hal-hal dari artikel atau dokumen yang layak digunakan dalam systematic literature review. Dan diakhiri dengan BISMA analysis yang dilengkapi dengan flowchart seperti yang ditunjukkan pada layar. Artikel kedua tentang pendidikan agama Islam telah ditulis oleh beberapa penulis dari IAIN UIN Sunan Ampel, mohon maaf. Di sini menunjukkan bahwa penulis menyampaikan pada awal bagian metodologi tentang approach yang digunakan untuk penelitiannya. Kemudian dilanjutkan dengan subjek atau peserta penelitiannya beserta lokusnya dilengkapi dengan teknik samplingnya. Setelah itu diikuti dengan penjelasan tentang data collection method dan diakhiri dengan data analysis teknik. Seperti yang kita lihat di sini ada statistik yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya studi yang dilakukan oleh beberapa penulis dari IAIN Kerinci tentang studi korelasi ChatGPT terhadap prestasi akademik mahasiswa PAI. Kita lihat di sini di awal paragraf penulis menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan, metode penelitiannya, dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa penjelasan tentang respondennya siapa saja, kemudian diikuti dengan teknik pengumpulan datanya. Nah, dilanjutkan dengan teknik analisa datanya. Artikel terakhir di sini yang saya ingin tunjukkan contohnya penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Nah, kemudian di sini dijelaskan setelah bagian metode tersebut menjelaskan tentang
lokus penelitian, siapa saja yang menjadi partisipan, kemudian diikuti dengan cara pengumpulan data, dan diakhiri dengan beberapa penjelasan tentang dokumen apa saja yang dikumpulkan dalam data analisis dan analisanya seperti apa. Nah, disclaimer bahwa artikel-artikel tersebut telah terbit di jurnal ilmiah di mana kiranya teman-teman sekalian melihat ada beberapa bagian yang mungkin kurang lengkap atau kurang sesuai, berarti setidaknya artikel tersebut telah melalui proses screening di jurnal tujuan gitu ya. Jadi di sini saya menyampaikan kurang lebih garis besar komponen umum dari sebuah metode penelitian yang ada dalam artikel ilmiah untuk jurnal ada 6. Yang pertama, peneliti atau penulis harus menjelaskan tentang approach dan desain dari penelitiannya. Apa pendekatan, tipe, dan desain penelitian yang digunakan oleh peneliti saat melakukan penelitian. Itu harus dijelaskan, dideskripsikan dalam bagian metodologi di awal bagian. Selanjutnya diikuti dengan penjelasan tentang partisipan atau sampel, yaitu tentang siapa saja yang menjadi peserta penelitian dan bagaimana sampling tekniknya. Hal ini harus jelas, detail, dan kemudian diikuti dengan penjelasan tentang instrumen penelitian yang digunakan. Dalam hal instrumen ini tidak hanya sekedar menjelaskan instrumen apa saja, tapi juga tentang apa, contohnya penelitian yang menggunakan instrumen interview guideline, maka dijelaskan yang diinterviewkan itu apa saja. Kalau seandainya tentang kuesioner, maka komponen dari kuesionernya apa saja, dan seterusnya. Bagian keempat dari metodologi yang harus disampaikan adalah tentang data collection procedure atau data collection teknik. Di sini, peneliti harus menyebutkan langkah-langkah pengumpulan datanya, termasuk bagaimana mempertahankan validitas dan reliabilitasnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan tentang data analisis. Di sini peneliti harus menjelaskan bagaimana data tersebut diolah. Kalau seandainya kuantitatif, mungkin peneliti menggunakan SPSS. Atau seandainya menggunakan mesin pada kualitatif, maka bisa menggunakan NVivo. Atau mungkin bagi peneliti yang menggunakan metode lain seperti thematic analysis, maka pada bagian ini harus dijelaskan secara rinci. Pada jurnal-jurnal internasional bereputasi, biasanya peneliti juga menyertakan penjelasan tentang ethical consideration, tentang bagaimana peneliti bisa mempertahankan kode-kode etik dalam penelitiannya, baik berhubungan dengan consent letter ataupun penyamaran penamaan responden dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang tips, trik, dan juga beberapa contoh tampilan metode penelitian dalam sebuah jurnal artikel yang telah terbit. Bila mana menyukai konten ini, silakan like dan subscribe dan juga share pada teman-temannya supaya kami terus bersemangat untuk mempublikasikan ilmu pengetahuan. Sampai ketemu lagi di metode selanjutnya tentang pembahasan finding, discussion, conclusion.